Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, ini kita masuk ke praktikum ya. Nah, di praktikum manajemen keuangan ini kita akan mengulas mengenai nilai waktu uang atau time value of money. Mungkin di materi di kelas sudah dijelaskan ya, tetapi di sini saya akan mengulas sedikit gitu ya sambil mengingat terkait dengan time value of money atau nilai waktu uang. Pertama-tama saya akan mencoba untuk membandingkan antara present value dan juga future value. Nah, ini mungkin sudah dibahas juga di kelas ya. Nah, di sini saya hanya mencoba untuk mengingatkan saja gitu ya. Nah, jadi kalau future value itu kita memprediksi berapa nilai uang yang kita miliki di masa sekarang jika kita hitung gitu ya untuk masa yang akan datang. Karena nilai uang di masa sekarang akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan future value ya. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut juga dengan present value. Nah, kalau present value sesuai dengan gambar ya. Jadi nanti kita akan memprediksi kalau uang 10 juta misalnya ya, di 10 tahun yang akan datang, berapa nilainya untuk di masa sekarang gitu ya. Jadi nanti akan ada discounted ya kalau present value. Kalau future value karena kita mengarah ke masa yang akan datang berarti ada pertumbuhan ya atau growth ya. Nah, itu adalah perbedaan antara present value dan juga future value. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai waktu uang ya, sudah saya rangkumkan. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan future value. Nah, future value itu bisa dihitung dari nilai sekarang ya atau present value yang kita kalikan dengan 1 ditambah I atau bunga dipangkatkan dengan N, di mana N ini adalah periode waktu untuk investasi. Nah, sedangkan present value itu bisa dihitung dari future value yang kita kalikan dengan PVF ya atau present value factor. Nah, ini juga sudah ada tabelnya baik itu present value ataupun future value-nya atau PVF atau FVF-nya gitu ya. Nanti bisa dibuka-buka lagi materinya di kelas ya yang sudah dijelaskan oleh dosennya masing-masing. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan future value of an ordinary annuity atau yang disingkat juga dengan FVIFA ya. Nah, ini kenapa dia sifatnya annuity? Karena biasanya nilai dari investasinya itu setiap tahunnya sama gitu ya. Jadi disebut annuity. Nah, oleh karena itu nanti perhitungannya kita akan mengkalikan nilai A-nya ini dengan FVFA-nya. Nah, FVFA-nya ini bisa kita hitung dengan cara manual ya, seperti rumus ini ataupun bisa dengan cara melihat tabel ya, tabel khusus FVFA. Lalu yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan present value of an ordinary annuity. Nah, ini juga sama dengan FVFA yang tadi ya. Kalau bedanya kalau yang tadi future, kalau yang ini present. Jadi sama, dia biasanya nilai PV-nya itu atau nilai investasinya itu sama di setiap tahunnya. Jadi nanti kita kalikan A ini dengan PVFA ya, karena sifatnya present ya. Kalau yang tadi kalau FVFA, kalau yang ini PVIFA gitu ya. Nah, untuk hitungan secara manualnya bisa menggunakan rumus yang di atas ini, gitu ya. Nah, ini untuk present value. Lalu selanjutnya ada yang disebut juga dengan amortisasi ya. Amortisasi itu bisa dihitung dengan membagi PVA R,N gitu ya dibagi dengan PVFA-nya gitu ya. Nah, ini untuk amortisasi. Lalu yang selanjutnya ada juga perpetuitas ya. Perpetuitas itu bisa dihitung dengan membagi jumlah konstan yang diberikan gitu ya, lalu kita bagi dengan tingkat suku bunganya atau diskontonya gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menghitung nilai waktu uang. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal untuk present value ya, di mana ada nilai uang itu sebesar $16.105 ya, dengan bunga 10% ya selama 5 tahun. Sehingga nanti bisa dihitung dengan menggunakan rumus present value ya. Nah, ini rumus yang caranya manual ya, tidak menggunakan tabel, tetapi jika ingin menggunakan tabel juga bisa gitu ya. Nah, ini secara manual berarti kita hitung dari PV-nya, di soal sudah ada $16.105.
kita inputkan $16.105, kita kalikan dengan 1 dibagi 1 ditambah I ya. I-nya di soal bunganya 10%, jadi 0,1 ya. Pangkat N, N-nya itu ada periode waktunya. Periode waktunya di sini 5 tahun ya, jadi kita pangkatkan 5. Gitu ya. Kita hitung sehingga nanti diketahui ternyata nilai uang $16.105 jika kita hitung uangnya di masa sekarang itu senilai $10.000 gitu ya. Nah, ini adalah untuk present value. Soal yang kedua, nah ini berkaitan dengan future value. Nah, di soal di sini ada saat umur Anda 17 tahun, Anda berinvestasi 150 juta pada tingkat bunga 10%. Bunga berbunga setiap bulan dan saat Anda umur 20 tahun, berapakah ya jumlah investasi Anda? Nah, di sini kita berarti menggunakan rumus future value ya, sudah terlihat. Karena kita akan menghitung nilai uang untuk 3 tahun yang akan datang ya. Nah, yang pertama-tama kita inputkan dulu investasinya berapa nominalnya. Di sini investasinya 150 juta, jadi kita inputkan 150, kita tidak sertakan jutanya karena ada jutanya dianggap dalam bentuk satuan ya nanti. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 1 ditambah tingkat bunganya. Tingkat bunganya 10%, kita desimalkan menjadi 0,1, kita bagi 12. Kenapa kita bagi 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Kan di sini bunganya per bulan ya, jadi berbunga di setiap bulan, jadi kita bagi 12. Nah, setelah itu kita pangkatkan 3 kali 12. Nah, 3 ini karena waktu investasinya 3 tahun, yaitu dari usia 17 tahun sampai dengan usia 20 tahun, jadi ada selisih 3 tahun ya. Jadi kita isi pangkat 3 dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Gitu ya. Kita hitung sehingga nanti diketahui bahwa nilai investasi ketika usia 20 tahun itu sebesar 202,23 juta. Nah, ini adalah contoh untuk future value. Contoh yang ketiga, nah ini berkaitan dengan future value of an ordinary annuity ya, atau FVFA ya. Nah, di sini ada 2 cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah cara manual ya. Kalau cara manual di sini sudah ada datanya ya selama tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dan sudah ada nilai annuity-nya gitu ya sebesar 10.000 untuk setiap tahun. Nah, kalau secara manual kita hitung sesuai dengan formula dari future value-nya berapa gitu ya. Atau bisa juga menggunakan future value factor ya atau FVEF ya. Kita hitung gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan ya nilai annuity dengan future value faktornya sehingga nanti diketahui setiap tahunnya berapa gitu ya, lalu kita jumlahkan. Nah, ini cara secara manual ya. Adapun cara yang lebih sederhana yaitu dengan menggunakan tabel FVEFA ya, karena kita berbicara future. Jadi kita menggunakan FVEFA tabelnya dengan persentasenya 10% selama 3 tahun ya. Jadi nanti dilihat di tabelnya. Nanti ternyata diperoleh nilai FVEFA-nya untuk 10% selama 3 tahun itu adalah 3,3100. Nah, nilai ini selanjutnya kita kalikan dengan annuity-nya. Berapa annuity-nya? 10.000. Jadi kita kalikannya 1 kali saja ya, sehingga diketahui nilai future value-nya itu sebesar $33.100 gitu ya. Nah, ini adalah cara yang lebih mudah ya. Jadi kita tinggal melihat tabel dari FVFA-nya dengan persentasenya 10% dan juga tahunnya 3 tahun. Nah, inilah yang membedakan annuity dengan yang tadi ya, yang bukan annuity. Kalau bukan annuity kita hitung satu persatu karena setiap nilainya berbeda-beda ya. Kalau dengan menggunakan PVFA atau ordinary annuity gitu ya, karena annuity-nya sama di setiap tahunnya, jadi sekali perhitungan ya. Nah, tetapi perlu dilihat juga nilai FVFA-nya di dalam tabel. Nah, ini untuk future value. Lalu untuk present value seperti apa? Untuk present value pun sama gitu ya. Perbedaannya hanya melihat tabelnya yang berbeda ya. Kalau future value berarti kita melihat FVFA. Nah, kalau present value kita melihat tabelnya PVFA gitu ya. Sama persentasenya misalnya berapa persen di soal dan tahunnya berapa tahun. Lalu kita kalikan gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk future dan juga present ya. Sekaligus untuk ordinary annuity.
Contoh yang keempat, nah ini berkaitan dengan amortisasi ya. Nah, di sini ada soal di mana adanya pinjaman uang ya, sebesar 22 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, pembayaran 6 tahun secara amortisasi. Yang diminta adalah berapakah cicilan pembayaran bunga dan pokok untuk setiap tahunnya. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu nilai A-nya berapa, gitu ya. Nah, nilai A itu bisa didapatkan dari yang pertama adalah pinjaman uangnya 22 juta, ya kita bagi dengan 1 dikurangi, ini kenapa 1,12%, yaitu 1 ditambah 0,12%, 0,12%, maaf ya, atau 12%. Nah, itu didapatkan dari tingkat bunganya. Jadi 1 ditambah 0,12 menjadi 1,12 ya, pangkat minus tahunnya. Nah, pangkat minus 6 ya, karena pembayarannya 6 tahun. Nah, setelah itu kita bagi dengan tingkat bunganya ya, yaitu sebesar 0,12 atau 12%. Sehingga diketahui nilai A-nya itu sebesar 5,351 juta ya. Nah, ini untuk perhitungan A-nya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung cicilan bunga dan juga pokok hutang ya, hingga sisa hutangnya ya, pembayaran hutangnya. Nah, di sini karena tadi pinjamannya itu selama 6 tahun ya, jadi kita tulis tahunnya dari mulai tahun ke-1, 2, 3 sampai dengan tahun ke-6 ya. Nah, cicilan kita dapatkan dari nilai A yang sudah kita hitung tadi. Jadi nanti cicilannya akan setiap tahunnya sama ya. Nah, selanjutnya untuk tingkat bunga. Untuk tingkat bunga, tahun pertama itu didapatkan dari persentase bunga yang kita kalikan dengan pinjamannya berapa. Tadi pinjamannya 22 juta ya, jadi 22 juta kita kalikan dengan 12%, sehingga diketahui tingkat bunganya itu sebesar 2,64. Nah, kita sudah mengetahui cicilannya, kita sudah mengetahui bunganya, selanjutnya kita hitung pokok hutangnya. Pokok hutangnya dihitung dari cicilan yang kita kurangi dengan bunga. Jadi kalau untuk tahun pertama itu 5,351 kita kurangkan dengan 2,64, sehingga diketahui pokok hutangnya itu sebesar 2,711. Nah, setelah kita mengetahui nilai pokoknya, selanjutnya kita hitung berapa sisa hutangnya gitu ya. Nah, sisa hutangnya didapatkan dari hutang yang kita dapatkan ya, 22 juta tadi kita kurangkan dengan pembayaran pokok hutangnya ya, sehingga nanti diketahui sisa hutangnya itu sebesar 19,289. Nah, lalu selanjutnya untuk tahun kedua pun sama ya, cicilannya tetap nilai A-nya yang tadi sudah dihitung. Nah, bedanya di bunganya ya. Kalau tadi bunganya 12% dikalikan 22 juta ya, kalau sekarang tingkat bunganya yaitu 12% kita kalikan dengan sisa hutangnya. Ya, jadi 12% itu kita kalikan dengan sisa hutang tahun pertama yang ini ya, 19,289. Sehingga nanti diketahui nilai bunganya itu sebesar 2,315. Ya, setelah kita udah mengetahui nilai bunganya, selanjutnya sama seperti yang tadi, cicilan kita kurangi dengan bunga, diketahui pokok hutangnya ya sebesar 3.036. Maaf, 3,036. Nah, selanjutnya kita hitung sisa hutangnya. Sisa hutang didapatkan dari sisa hutang di tahun sebelumnya yang 19,289 ini kita kurangkan dengan pokok hutang di tahun sekarang atau di tahun kedua yang kita hitung ini ya, atau 3,036 ya. Sehingga diketahui sisa hutangnya itu sebesar 16,253 ya. Nah, ini untuk tahun kedua. Begitupun caranya sampai dengan tahun terakhir ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, pokok hutangnya kalau kita jumlahkan sama jumlahnya 22 juta ya, berarti sudah betul perhitungannya. Nah, bunganya di sini ada 10,106 ya. Cicilannya sudah ada 32,106 ya. Dan juga di sini sudah terlihat ya sisa hutangnya di tahun ke-6 itu 0 ya, berarti sudah lunas gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk amortisasi. Nah, di soal yang terakhir, nah ini berkaitan dengan perpetuitas ya. Nah, contohnya di sini Anda menerima 50 juta ya setiap tahun selamanya. Berapakah nilai sekarang yang Anda terima bila tingkat bunganya 20% ya. Nah, kalau perpetuitas
ekuitas, ya kita tinggal bagi saja ya nilai konstan yang diberikan, kita bagi dengan tingkat bunganya. Jadi di sini 50 juta kita bagi dengan tingkat bunganya 20% ya, atau kalau kita desimalkan itu sebesar 0,2, sehingga nanti diketahui nilai sekarang gitu ya yang diterima itu sebesar 250 juta. Nah, ini adalah contoh-contoh soal dari topik yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan nilai waktu uang atau time value of money.